Nanti kalian lihat rekamannya kalau misalnya ada yang lupa atau ketinggalan gitu ya. Ini hasil dari mahasiswa sistem informasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 grup. Nanti dapat yang mana tergantung grup kalian gitu ya. Grup 1 ya. Kita mulai dari grup 1 dulu. Nanti kalau ada yang dapat grup 1, ini contoh dia merancang website rental ya. Good itu apa ya? Good peralatan ya. Good website rental information system. Jadi ini anggota grupnya nggak usah dibahas. Ini presentasinya belum tentu bisa jalan juga nih. Ini tahun lalu soalnya, semester lalu. Jadi yang dilihat nanti ini penjelasan singkatnya. Kemudian ini kan fiktif ya. Jadi kalian juga harus bisa mengarang juga sih. Mana tadi ini? Yang penting perhatikan diagramnya saja. Ini namanya diagram use case. Tugas kalian adalah membenarkan ya, memperbaiki diagram mereka gitu ya. Nggak perlu diagram, cuma dikasih komentar saja, memperbaiki yang dia buat gitu ya. Jadi di sini ada use case dan kalian buka e-booknya aja kalau mau. Yang bagian yang satu lagi yang objek ya. Jadi misalnya di sini ada use case. Ada use case. Nanti udah saya kirim belum ya yang lengkapnya ya. Karena saya di analisis sini ya bagian functional modeling. Kalau yang sebelumnya ke atasnya itu ikutin saja, nggak begitu dibahas ya. Jadi tugas Anda lah memperbaiki use case-nya. Silakan gambar kembali. Ini contohnya. Ini standar yang benar. Nanti dari hasil kerjaan siswa yang lalu itu dibenarkan ya. Contoh ini gambarnya ini ya ikutin aja seperti ini orang ya. Nah masalahnya toolsnya ya. Toolsnya itu saya persilakan boleh pakai Visio ya. Boleh pakai Visio. Kalau Visio kan dia agak bentuknya orangnya gemuk gitu ya kalau Visio. Cuma yang ininya ada dia sama. Dan ini nggak standar nih. Ya kan dia harusnya elips ya. Elips. Terus di use case itu di sini menurut informasi dari ebook ini dia harus berupa kata kerja. Jadi ini subjek, ini predikat objek gitu ya. Jadi contohnya tenan
mencari barang, dan ini udah benar nih. Cuma kalian harus konversi ke English ya, ngikutin standar presiden ya. Ini masih bahasa Indonesia. Nah, tenant searching goods gitu ya. Nah, ini kan subjek, jadi ini isinya harus predikat. Contohnya tenant login, nah ini bolehlah gitu ya. Tenant register, tenant pay rental ya. Pay the rent. Ini udah bagus, cuma konversi ke bahasa Inggris. Berikutnya ada lagi diagram, namanya ini activity. Nah, kalau diagram activity, kalian searching lagi di ebook. Kayaknya udah saya share ya di pertemuan pertama ini, activity diagram. Nah, ini activity. Ini standarnya, ikutin. Lihat aja kalau start dan stop, ini dia stopnya ya, ini harusnya putih ya, bukan hijau. Start stop. Kemudian ada decisionnya ini salah. Kalau dilihat itu decisionnya itu, kalau standar activity UML itu dalam apa ini namanya, belah ketupat atau bilik diamondnya itu enggak. Kalau ini kan standar namanya flowchart ya, tapi kalau di activity nanti ini bingung mana yang valid mana yang enggak gitu kan. Jadi di sini harus kasih kotak kurung kotak ya. Kurung kotak berarti ini valid gitu kan. Yang ini kurung kotak tidak valid gitu ya. Jadi valid, tidak valid, di sininya kosongkan. Jadi ngikutin aturan. Jadi sebenarnya syarat minimal itu kalian harus ya seperti di teknik industri lah. Simbol-simbol ini harus diikutin. Kemudian ada swim lane itu oke, di sini ada bagus nih swim lane. Jadi swim lane itu kayak renang gitu ya, nggak boleh renang itu kan nyebrangin swim lane-nya lawan gitu ya, nggak boleh. Jadi berarti ini dia tugas dari tenant and advertiser itu melakukan aktivitas ini, sistem admin melakukan aktivitas ini. Kalau kalian merasa ada yang kurang sistemnya, bisa itu ada bagusnya juga gitu. Tapi minimal memperbaiki tata caranya aja dah, standarnya ya. Kalau ini nggak pakai swimline, dan bentuknya ini bukan kotak ya. Activity itu bentuknya standarnya itu rounded rectangle, rounded, jadi ada tumpul gitu. Tumpul ini salah gitu kan. Untuk yang swimline ini contohnya nggak ada di sini, tapi bebas sih. Ada yang swimline-nya seperti ini. Swimline. Kebetulan kalian nggak ada yang untuk grup 1 ini, nggak ada fork and join-nya ya, jadi aman ya. Ini juga sama, perbaiki, silahkan. Gambar lagi yang kayaknya saya udah share ya waktu itu, yang online gratisan itu, Draw.io. Nah ini bikin chat, bikin misalnya mana nih contohnya nih. Oh use case nggak ada ya. UML ya, UML. Ini activity tinggal contek aja. Use case-nya mana ya? Nggak ada ya. Use case harusnya ada nih. Atau di
blank diagram coba ya. Oh ada nih, ternyata di basic itu udah ada ya aktornya, terus ini ada, terus ada garisnya ini. Oh iya, use case itu nggak pakai panah ya, berarti ini nanti dipilih ini ya, yang nggak ada garisnya gitu. Use case. Untuk yang activity ya silakan gambar lagi aja gitu. UML kemudian activity. Kalau kepepet seminggu ribet belajar ya ini, tulis tangan nggak apa-apa ya, silakan. Jadi nggak harus komputer, digambar pakai tangan juga nggak apa-apa gitu. Seperti ini. Oh ini kok langsung ada template-nya nih. Ini ya, kemudian activity ini harusnya muncul ya, yang rounded ini. Nah ini rounded rectangle nih activity. Terus kalau decision ini, nah kecil sih biasanya sih kalau activity itu, karena nggak perlu diketik dalamnya ya. Oke lanjut, dan di sini ada namanya kelas diagram. Kalau yang non objek itu tabel. Tabel. Jadi kalau objek itu dia kelas diagram. Mirip tabel kelas itu, cuma dia ada operation di sini. Jadi ikutin aja lagi. Kemudian di sini structure modeling. Structure itu dia nggak ada alur, cuma dia pentabelan gitu, pengkelasan kalau di objek. Nah seperti ini. Nah untuk kelas itu pasti ada tiga sekat nama, atribut. Atribut itu kalau di tabel ya fieldnya itu. Contoh tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat, IPK, dosen wali, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ini operation. Operation itu misalnya tabel mahasiswa, operationnya ya tambah siswa, hapus siswa, edit siswa, terus apa lagi itu, CRUD itu ya, create, read, update, delete ya. Ada 4. Ini create, delete, nah seperti ini. Kemudian standarnya itu ada seperti ini ya, jadi ini pemasang iklan itu create one to many, jadi satu ini bisa menyewa lebih dari satu gitu ya, tak hingga ya infinity. Ini transaction. Kalau sudah benar ya bilang aja sudah benar gambar ini gitu ya. Dan di sini ada namanya generalisasi ya. Jadi di rental itu ada yang rental rumah, ada yang rental mobil gitu ya. Dan harusnya sih di sini nggak perlu ada nama, karena di sini harusnya udah ada gitu. Cuma nggak apa-apa. Fokus saja ke standarnya ya. Standarnya itu kalau mau pakai uml.org juga boleh, tapi daripada susah, udah kalau ada buku kan dia lebih menjelaskan ya, kayak mirip mesin ada manual book,
Kadang manual book itu susah dibaca oleh orang yang nggak ngerti mesin gitu. Kalau buku kan penjelasannya ada. Di sini ada minus minus minus, berarti ini private. Jadi harusnya itu field itu nggak boleh diakses oleh sembarangan kalau di objek ya, private. Maksudnya itu kalau mengganti nama itu harus dari sini, bukan dari luar. Kalau ini plus berarti dari luar ini bisa mengganti. Nah itu yang dilarang karena ada konsep enkapsulasi. Ini di kapsul. Nah, karena di kapsul berarti dari luar nggak bisa ngutak-ngatik kecuali operation yang ngutak-ngatik di sini. Jadi kalau advertiser pengen menyewa, berarti dia mengakses operation create ini. Create namanya siapa, harganya berapa, di create di sini ya, bukan dari sini ya. Walaupun kebanyakan sih ya aplikasi yang sekarang dipakai itu mengotak-ngatik tabelnya itu dari luar. Makanya hacker-hacker itu senang. Jadi ada istilah SQL injection ya, dari luar diinjeksi ngotak-ngatik gitu. Misalnya ini nilai mata kuliah ini di sistem ya, di PUIS, diotak-atik dari luar bisa pakai orang hacker itu ya. Tapi kalau objek ketika mau ngotak-ngatik nggak bisa karena ini harus dari sini yang ngotak-ngatik. Nah di sininya lah dipasang pengamannya itu ya. Create. Di sini minus 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 plus. Dan operation itu biasanya harus plus karena dia kan diakses dari luar nih, yang plus. Jadi ini salah nih ya, ganti aja minus, yang ini plus. Udah tugas ada gampang seperti itu nih, yang grup 1 supaya adil, saya yang grup 2 ini mohon maaf kalau ada yang dapat yang susah gitu ya, karena ya nasib-nasiban juga, ini tergantung dari siswa yang dulu nih. Ini silahkan pelajari ini bagaimana dia mempropos sebuah sistem. Ini masih ada kelanjutannya kalau mereka ya, sampai membuat interface-nya. Cuma karena ini waktunya mendesak, jadi ya cukuplah menganalisa sistemnya, mengikuti standar yang ada internasional ya, UML itu. Ini procurement proses ya. Jadi ini kalau kita lihat ini udah sesuai standar nih ya. Jadi use case itu bukan alur ya, bukan alur proses, tapi seperti mesin, apa yang bisa dilakukan oleh mesin yang digambarkan, bukan bagaimana ya, tapi apa yang bisa, apa yang dilakukan. Jadi pada procurement proses ini, di sini ada menu-menu istilahnya, kalau service apa yang dilakukan, yang user mau merequest purchase pembelian, terus purchasing click, start purchasing itu men-searching simpan supplier gitu ya. Dan ini silakan, sepertinya ini yang grup 2 ini udah agak susah nih mencari kesalahannya nih ya. Untuk yang grup kedua, tapi sebenarnya ada nih kalau diteliti lebih lanjut ini. Tapi agak sedikit melihat ininya ya. Procurement proses, diagram. Sini ada user. Lihat ininya satu, ada nggak di sini gitu ya. Finance, warehouse, supplier, billing. Silakan carilah kesalahannya ya. Di sini ke supplier, dan seperti saya sebutkan tadi, ini kurang tepat, maksudnya ngikutin standarnya ya. Jadi subjek ini menselect apa dengan subjek, predikat dan objek ini. Supplier
Billing itu maksudnya supplier melakukan bayaran gitu ya, atau meminta apa request billing, atau silakan benarkan yang ikutin standar ya. Finance payment itu apa maksudnya? Doing payment, melakukan pembayaran, itulah kalau di Indonesianya ya. Ini kenapa warna merah juga masih tanda tanya nih, salah ya, ikutin standarnya. Hitam. Swimline-nya ini kelihatannya sudah benar. Dan ini kelas diagram sama tadi, silahkan di sini minus plus gitu ya, minus 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 plus, kemudian multiplicity nyebutnya atau apa ya, yang satu titik-titik tak hingga gitu. Satu one to many gitu ya istilahnya. Jadi payment, tapi kalau nggak jelas, nah ini panah juga hilangkan ya, tim standarnya ini mana tadi, ini garis saja ya. Nah, ininya dia nggak ada, silakan tambahkan ini, tapi di standar boleh ada boleh enggak sih ini ya, tapi kalau mau ngikutin buku ini ya silakan. Ini maksudnya hubungan apa gitu ya, tapi sepertinya dia agak membingungkan ini ya. Broadcast order, request order, receive order, ini anggap aja lah tabel ya, tabel-tabel ini jangan dipaksakan dah lah kalau ini relasinya ini. Kalau nggak ngerti ya minimal one to many payment ya, jadi receive invoice silakan pilih dah gitu ya. Kalau satu banding satu ya satu titik-titik satu gitu. Ya kalau misalnya dikira-kira satu transaksi itu bisa banyak, ya pakai yang seperti ini. Nol itu kalau boleh nggak ada ya. Misalnya saya menjual, kalau nggak laku ya berarti nggak apa-apa gitu kan. Kalau menjual banyak tak hingga ya berarti nol tak hingga. Tapi ada juga yang harus udah mesen ya harus bayar, berarti kan satu gitu ya. Ada yang satu one to one gitu, multiplicity-nya. Oke, ini udah tahuan kesalahannya. Silakan buka ini kalau masih diberi akses sama mereka. Di grup 2, grup 3 silakan baca supaya paham diagram maksudnya ini ya. Kemudian ini orang ini pakai Visio nih kemungkinan ya. Visio seperti ini. Jadi kalau bisa jangan Visio dah ya, ikutin standarnya aja yang orang apa itu, yang seperti ini ya. Orang terus cowok ya, itu maksudnya nggak pakai rok. Kemana tadi? 3. Kemudian ini sudah benar arahnya, terus ada kotaknya, namanya boundary ya, batas, ada namanya. Terus perhatikan ini harus kata kerja, user, view, payment, user, upload. Nah ini udah benar semua kayaknya nih, manage room data. Jadi jangan ada cuma satu kata yang bingungkan ya. Jadi kalau login ya emang admin login gitu kan, login. Jadi enggak salah. Ini grup 3, ini activity. Standarnya ini start, stop.
manager okupen. Ada banyak nih activity-nya. Ini valid evidence. Kalau ngeliat dari standarnya yang di sini juga harus dikasih gitu ya. Walaupun sebenarnya ini udah valid ya langsung ke sini. Ini berarti nggak valid gitu. Ini udah, cuma sebaiknya nggak usah diwarnain gitu ya. Ini juga kotaknya. Kalau activity harus ada panah. Gitu ya. Ini juga ada yang tambahkan. Karena satu grup 6 orang waktunya mepet, kalau bisa bagi-bagi aja gitu. Bagi tugas. Nah ini kelas diagramnya ini udah tepat nih. Cuma ada warna-warna ini dihilangkan saja. Oh iya, lupa saya. Jadi di sini operation itu harus ada function gitu ya, simbol kurung buka, kurung tutup gitu ya. Itu standarnya. Kemudian di sini bagus nih ada tipe datanya integer, date, string gitu. Bagus. Cuma dia kurang multiplicity ya. Admin ini ada register. Satu admin melakukan lebih dari beberapa register ya. Satu register satu tamu gitu ya, misalnya itu berarti satu gitu. Di sini bentuk seperti ini salah bentuknya, jadi ikutin yang standarnya itu ya seperti ini gitu ya, tempel gitu, nggak masing-masing gitu. Masing-masing digabung aja jadi satu terus ke atas. Oke, ini udah ikutin standar. Kelas diagram, oh sampai 3 kelas doang ya, ini udah grup 3. Oke, berikutnya grup 4. Tentang LMS. Nah, ini kayak seperti e-learning ya. Konten. Nah, ini use case. Nah, ini khusus untuk extend grup 4 ini Anda pelajari arah panah di extend ya. Ini suka ada yang salah. Ada extend, ada include. Jadi extend. Nah, di sini ada contoh. Extend ini yang manggil. Extend itu pilihan, jadi manage appointment tuh boleh melakukan juga make payment arrangement atau enggak juga nggak apa-apa, extend jadi pilihan. Dari panahnya itu dari yang dipanggil menuju yang manggil. Jadi ini contohnya extend. Ini kan yang manggil. Panahnya itu harusnya dari yang dipanggil ke yang manggil. Ini kebalik ya. Tapi kalau include ini yang manggil, ini yang dipanggil itu panahnya. Nah, itu. Karena ketika ini diaktif, dia otomatis membuka ini. Kalau include, ya seperti inclusion gitu ya, include. Kalau kita bayar ini, include ini berarti ya otomatis. Tapi kalau extend itu choice. Sama ketika buka rekening di bank, nanti ada extend juga mau buka deposito enggak. Kalau nggak buka deposito ya nggak apa-apa gitu. Mau masang e-banking enggak, kalau nggak masang juga nggak apa-apa, itu extend ya. Tapi kalau ketika buka rekening harus bayar saldo awal, nah berarti itu dia include.
Ini kemudian, ini lengkap nih, ada yang lebih detail. Jadi use case itu ada dua, overview sama yang use case detailnya itu ya. Dan perlu diingat use case itu seperti spek kendaraan ya. Speknya itu bisa mengerem, bisa ngegas, bisa apa. Tapi caranya ngegasnya gimana? Yang enggak dibahas dia seperti kemampuannya apa saja gitu ya. Jadi jangan menganggap harus login dulu baru masuk, enggak. Jadi dia hanya service yang dilayan aja. Oh ada loginnya. Berarti kalau open dashboard itu nggak harus login dulu dong? Ya enggak, kita nggak ngelihat proses di sini, kita ngelihat apa yang what the system do, apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Jadi kelihatan tuh kalau ininya banyak use case-nya, berarti wah ini wajar deh kalau mahal nih bayarannya. Tapi kalau cuma beberapa use case minta bayaran tinggi, ya kita bisa, yang nggak ngerti program dia tahu cuma 3 service doang cuma bisa ini kenapa bayarannya tinggi gitu ya. Jadi use case paling awal dilihat oleh yang mau bayarin, jadi dia bisa ngelihat harga dari sistem itu. Ini sederhana, aktornya cuma dua, student sama teacher. Ada sih aturan tata cara untuk memprediksi ya harga dari software itu. Kalau aktornya cuma dua, ini ya nggak mungkin sistemnya mahal gitu ya. Sama use case-nya cuma dua tapi ininya banyak banget, nah itu juga bisa menentukan harganya, student dan teacher doang. Dan activity swimline-nya udah ada, cuma kenapa login gitu. Di sini kan harusnya divisi student, teacher, admin, login itu berarti admin dia ini maksudnya student di tiap-tiap teacher admin harus login dulu. Berarti ini harusnya ini dihapus, ini dipindahin ke sini ya, satu lagi ke sini, satu lagi ke sini gitu ya. Kemudian di sini juga sign out satu, ini dihapus, berarti ini dipindah aja ini ke sini satu masing-masing gitu ya. Ini jadi dihapus karena di sini tuh harusnya division atau aktor ya. Jadi ini nggak ada, dihapus, ini dipindah, pindah ke sini aja, di atasnya ini ya, di atasnya ini, di atasnya ini. Sign outnya juga di bawahnya ini, di bawahnya teacher, di bawahnya admin. Yang lainnya silakan lihat. Ini fork ya, join ya, join. Warna-warninya dihilangkan. Kemudian ini boleh ada keterangan ini, tambahin. Kemudian ini juga nggak jelas, ini dikasih kurung kotak. Yang ke kanan ini apa, yang kirinya apa. Sama ini juga. Terakhir kelas diagram ini kenapa ini plus nih, harusnya minus ya. Dan ini public nih harusnya, method Opta operation itu plus, ininya udah oke. Silakan tambahkan misalnya ini integer, string, ini string, dan ini satu kelas tapi nggak terlibat dengan yang lainnya ya, nggak apa-apa lah, boleh nih. Dan panahnya ini dihapus ya, panah ini. Kalau ingin menunjukkan apa, di sini biasanya sih tambahkan ini ya, admin memanage student misalnya, sini manage panah kayak yang di sini.
Mana kelasnya? Itu kayak yang panah kecil mana ya? Kok nggak ada tadi ya? Nah, ini. Mana tadi ya? Yang seperti ini ya? Schedule, jadi bukan panah yang begini, tapi yang schedule pasien men-schedule janji gitu ke dokter. Janji ini ditujukan assign to dokter. Seperti itu. Panahnya di sini ya, dihapus panahnya. Terus ini admin meregistrasi visitor gitu. Ini entah kenapa ini analysis min plus aja gitu ya. Kalau field public itu rawan ya, bisa dirubah dari luar. Oke, ini grup keempat. Satu lagi 5. Nah, grup kelima. Logistik. Nah, ini use case. Otak, judul, aktor, ini benar-benar. Nah, ini kata-katanya juga nggak standar. Admin, staff, registrasi. Ini kan kata-kata ya, kata kerja deh. Biar admin melakukan registrasi. Itu aja dah. Kalau ini boleh. Dan satu use case itu nggak boleh gado-gado. Maksudnya itu ya 2 jadinya nih, yang login sama logout. Atau logoutnya itu dihapus aja dah. Karena nggak boleh satu use case itu 2 aktivitas, dua fungsi, dua case, 2 use case, ini nggak boleh ya. Ini harusnya bisa jadi 2. Kalau ini N-nya ini kan maksudnya kan objeknya ya. Admin create staff and branch. Ini oke, benar. Walaupun harusnya sih dipisah ini, create staff sama create branch ya. Karena itu ada dua fungsi, 2 service yang berbeda gitu. Sayang kan kalau misalnya harusnya fungsinya besar jadi kecil karena diringkas gitu ya. Ya rugi sendiri sih yang desainnya nanti. Oh, ini cuma sederhana jatuhnya. Include udah bener. Extend, nah ini nggak jelas juga ini ya. Yang manggil siapa ini? Extend itu panahnya ke menuju yang manggil. Terus warna ini dihapus ya, yang putih saja. Min. Kemudian activity. Ini rounded rectangle sudah benar. Start, stop. Aduh, ini nggak kelihatan. Stopnya itu jangan lupa ya, lingkaran yang ini lingkaran blok, lingkaran yang kalau ini yang lingkaran dilingkarin lagi gitu ya. Ini bentuknya juga standar, jadi cancelnya itu di atas garis ini, terus kasih kotaknya. Cuma ini cancel. Nah, ini nggak jelas ini maksudnya apa ini. Cancel dan save enter good. Pick up juga pilihan. Jadi tipe pick up atau tipe bukan pick up gitu aja ya. Ini ada 2 pilihan. Sebenarnya ini continue atau cancel gitu ya di sini. Terus di sininya save, menyimpan gitu ya.
karena ini kotak ini nggak jelas nih apa ini, harusnya kan ya activity, melakukan penyimpanan, save. Berarti di sini continue, sini cancel. Kalau cancel dia balik lagi. Nah, ini update status shipment. Ini ada lagi, ini nggak jelas juga ini. Enter username and password. Sebaiknya kalau gini ya dipisah saja. Streamline, strip. Yang kotak kiri kasih kotak itu untuk admin, kotak yang kanan itu untuk staff. Seperti ini ke kiri, seperti ini ke kanan gitu ya, staff. Dan nanti ketika view report itu gabung seperti ini, merk ya. Ini nggak jadi swimline, nggak boleh seperti ini. Swimline itu seperti yang mana tadi yang bagus. Nah, ini seperti ini. Jadi admin, staff. Cuma harusnya ini dibuat dua sih ya, dua aktivitas ini ya. Ini aktivitas apa? Yang sebelah kanan ini aktivitas apa gitu. Mudah-mudahan bisa membenarkan kalian ini ya. Admin. Nah, ini kelasnya nggak ada operationnya. Nanti ganti minus, tambahkan satu kotak lagi. Tambahkan aja bebas ya, yang minimal tambah create, read, update, delete sini. Terus jangan lupa pakai mana tadi yang sudah bagus itu. Ini kurung. Ini operation ini ya. Method atau operation. Ini tambahin satu kotak, misalnya plus create kurung buka kurung tutup plus update atau edit kurung buka kurung tutup. Di sini minus id titik 2 misalnya integer int titik 2 string, boleh disingkat str, boleh diketik string gitu nggak apa-apa. Email kontak itu nomor kontak, walaupun angka biasanya disebut string ya, karena nggak bisa dijumlah. Ini aggregation, nggak usah kalian analisis karena ini agak advance ya untuk aggregation ini. Kemudian di sini ada generalisasi, ini masih ngaco ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa, dah ikutin aja aturannya. Min semua, kemudian di sini ada operation tambah kotak kecil ya, yang CRUD lah minimal, dan juga tambahkan sama multiplicity, item delivery track, jadi one to one atau one to many atau titik-titik bintang atau satu titik-titik satu, silakan bebas dah yang menurut kalian sesuai dengan ini functionality ini. Sebenarnya untuk sistem yang detail itu, kalau untuk pentampilan yang bukan objek itu biasanya pakai yang kemarin kita bahas itu ya, DFD atau IRD untuk tabel, ya DFD untuk prosesnya. Karena contohnya ini pakai objek ya kita ikutin standarnya ya. Nanti saya kirimkan file ini, saya share di
learningnya ya. Saya share di ini. Nanti saya buat grup. Kemudian di 15 ini kan saya undang presentasi ya di Zoom. Waktunya nanti kalau ada yang nggak bisa ya nggak apa-apa, diwakilkan saja sama anggota yang lain gitu ya. Tapi yang wajib minggu Jumat depan datang semua gitu ya. Dan saya Sir, harap ya saya ya ingin memastikan untuk grup itu Sir yang menentukan grup atau Sir hanya membuat slot grup di e-kampus, Sir? ada dua pilihan sih, milih sendiri atau saya pilihkan gitu. Kalau milih sendiri itu kira-kira bisa cepat nggak? Bisa, Sir, kemungkinan. Saya Bisa, soalnya bisa cepat. Bisa kalau share sendiri aja. sendiri aja, kejadian yang dulu itu ada satu grup itu yang apa ya, yang hilang gitu, hilang atau nggak aktif, jadinya kok baru 5 grup doang ini, yang satu grupnya lagi kok belum ada. Nah itu yang takutnya sih ya. Kalau mau buat grup sendiri nanti ya nggak apa-apa gitu ya. Yang grup yang hilang tadi ya silakan upload masing-masing dah gitu kan. Saya nggak mau ikut grup, saya ikut grup. Nah problemnya kalau grup sendiri itu nanti rebutan ini ya, rebutan soalnya itu gimana tuh? Kalau saran saya, berarti Sir hanya membuat slot grup aja di e-kampus sesuai dengan nomornya, Sir. Jadi biar kita Oh, yang pilih sendiri masuk ke grup berapa. tapi grup itu udah sesuai namanya ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu Iya, ya. dan itu Oke. sudah dikapasitaskan, Sir. Jadi kalau udah full, udah nggak bisa masuk gitu. Ya. Oke, saya Untuk, coba dulu deh nanti ya. oke, Sir, thank you. Lalu yang kedua, untuk PPT-nya kan in English ya, Sir. Lalu Iya. untuk presentasinya in English juga. Ya kalau presentasi ya siswa malam sih boleh dual ya, nggak apa-apa dah. Tapi PPT-nya itu harus Inggris ya. Oke, Sir. Noted. Thank you, Sir. Kemudian yang presentasinya itu bisanya kapan kira-kira itu? Kami Kalau diskusikan dulu ya, Sir, ya, di grup. kalau Jumat besok itu Jumat setelah besok. mata kuliah ini ada lagi nggak? Ada, Sir. Nah itu yang agak nggak bisa digabung berarti kan ya. Iya. Ntar kabarin aja ya di Oke, Sir. WA atau Nanti di ini, saya. kabarin aja bisanya kapan jam berapa, nggak harus malam. Kalau ada yang bisa siang juga nggak apa-apa, cuma ya harus bareng-bareng ya. Oke, Sir. Nanti Kalau saya ada anggota yang nggak informasi. bisa datang nggak apa-apa, yang penting di grup itu ada orangnya gitu yang bersedia. Jadi minggu depan itu, walaupun gak hadir semua, kita membahas tentang final exam ini. Nggak, kalau Jumat itu kan section 16 ya, itu ya ujian final exam, ntar saya kasih soalnya final exam. Nah yang 15 ini ya kalian milih harinya kapan untuk presentasi yang tadi saya itu, sama dibenarkan gambarnya tadi ya, di gambar yang benar, kemudian jelaskan 15 ini harinya kapan ya, kalian pilih ya, karena ketika saya mau gabung sama ini nggak cukup kan, karena habis mata kuliah ini ada yang lain gitu.
Di hari kapan ada yang cuma satu mata kuliah, silakan pilih itu ya. Ada nggak kira-kira Senin sampai Jumat? Full semua sih, Sir. Semua ya. Semua ujian di minggu depan, iya. Kalau Kemungkinan nanti misalnya Sabtu Minggu nggak ada yang bisa juga ya. kalau kalau Sabtu kemungkinan bisa, namun mungkin nanti saya kabari lagi ya, Sir. Soalnya takut ada yang lembur. Iya. Kalau Sabtu besok kan terlalu mepet ya. Ya nggak apa-apa Iya. lah Sabtu setelah final exam gitu ya. Ya Berarti terdiskusikan lagi presentasinya aja. itu in real time ya, Sir? Nggak pakai record Ya, gitu ya? real Oh, time. Kalau mau record gimana ya? Ntar saya mikir juga nih. Udah siapkan aja recordnya ya. Ntar saya cari cara gitu. Record di salah satu ini ada yang kebuka nggak recordnya ya? Biasanya sih sudah ditutup gitu sama mereka itu ya. Ini udah ditutup sama dia. Nah ini seperti ini kalau mau ya. Recording in progress. Jadi di sini saya akan dia lebih dari satu orang yang ngomong gitu. Silakan kalau mau record juga. Ya udah pastikan dulu saja ya ininya ya. Kira-kira bisanya hari apa? Kalau misalnya kepepet nggak ada waktu sela, ya sudah kabarin saya, Pak. Saya mengupload ini saja apa linknya gitu ya. Jadi di pertemuan yang 15 itu nanti upload recordnya gitu ya, linknya. oke, Sir. Noted, Sir. Karena Nanti saya malum lah email ya, Sir. saya karena malam gitu ya, waktunya juga mepet ya, nggak kayak anak pagi ya. Jam berapa Iya, aja Sir. dan oke kalau gitu saya capture dulu ini buat absen. Nanti saya buat pembagian grup terus dipilih. Kadang suka ada rebutan juga itu. Kejadian yang dulu itu. Jadi langsung pilih grup sekarang, Sir. Belum saya buat. Oh, oke, Atau Sir. aduh susah juga sih. Mana ya? Oke, sebagai bocoran untuk final examnya itu terpaksa kalian semua harus aktif mengerjakan itu ya. Jadi nggak boleh satu orang aja yang mengerjakan. Nanti ketika ujian nggak bisa jawab gitu ya. Jadi yang 6 orang anggota satu grup ini ya diskusi lah. Kalau boleh yang ngerjakan satu orang tapi minta dijelaskan gitu ya. Karena nanti ketika ditanya di final
Kalau cuma mengandalkan satu orang nggak bisa jawab takutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Pak, I have question, Pak. Ya. Untuk final examnya itu tertulis atau praktek atau gimana, Pak, yang untuk minggu depan? Ya biasa tertulis ya. Cuma sebentar doang. Sebentar, tapi ini ya apa? Ya buka kamera gitu bisa kan ya? 5 menit, 10 menit. Tapi saya tunggu sih kalau ada yang bermasalah gitu. Yang sudah sedikit doang sih informasi tentang ini doang yang tugas yang saya kasih tadi itu. Oke. Tulis di buku atau di gambar ya. Nanti di screenshot aja, upload gitu. Sederhana. Oke, terima kasih bisa Pak. Ya. Ya. Oke, saya Iris sekian ya. Selamat malam. Assalamualaikum.